Pemirsa, lautan sampah seluas 200 meter di samping gerbang tol Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat masih terlihat. Belum semua sampah dibersihkan petugas. Tumpukan sampah masih menggunung di lahan samping pintu masuk tol lingkar luar timur, Kampung Caman, Bekasi, Jawa Barat. Tumpukan sampah tersebut terhampar di atas lahan seluas 200 meter yang terletak tak jauh dari akses gerbang masuk tol Kalimalang 1 arah Tanjung Priuk. Sampah didominasi oleh sampah plastik dan limbah rumah tangga. Diperkirakan sampah tersebut sudah berada sekitar 3 hingga 4 tahun yang berasal dari limbah pembuangan warga di permukiman sekitar. Hingga siang tadi belum terlihat adanya aktivitas pengerukan sampah di lokasi. Sementara itu, 2 alat berat dikerahkan untuk mengangkat sampah di Kalibaru, Depok, Jawa Barat. Sampah diduga terbawa aliran sungai dari Bogor, Cibinong, dan pasar yang tak jauh dari lokasi. Dinas PUPR Kota Depok menerjunkan 2 alat berat untuk mengangkut sampah di Kalibaru, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Sampah yang membentang hingga 300 meter di bantaran Kalibaru ini didominasi oleh sampah rumah tangga, plastik, dan styrofoam. Diperkirakan pengangkatan sampah akan berlangsung hingga 1 bulan ke depan. Sebelumnya, warga mengeluhkan bau tak sedap yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah di Kalibaru, terutama saat turun hujan. Pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Merapi di Sleman, Yogyakarta memasuki fase efusif di mana pertumbuhan kubah lava terus meningkat. Status Gunung Merapi kini masih siaga dan masyarakat tetap diminta waspada. Dari Kaligendol, Gronggang, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, terpantau Gunung Merapi tertutup awan, sehingga tidak terlihat jelas aktivitas Merapi pada siang tadi. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini memasuki fase efusif. Pada fase tersebut, pertumbuhan kubah lava terus meningkat dan disertai adanya guguran lava dan awan panas. Saat ini status Gunung Merapi masih siaga. Aktivitas penambangan telah dihentikan dan masyarakat pun tetap diminta untuk waspada. Rabu kemarin, Gunung Merapi menyemburkan lebih dari 52 kali awan panas guguran. Awan panas guguran Merapi memiliki jarak luncur antara 500 hingga 3.000 meter ke arah barat daya. Jarak luncur awan panas masih dalam radius bahaya yang direkomendasikan oleh BPPTKG dan PVMBG, yakni sejauh 5 km dari puncak Gunung Merapi pada alur Kali Boyong, Bedok, Krasak, Bebeng, dan Putih. Akibat erupsi Merapi, sejumlah desa di Sleman dan Boyolali dilaporkan mengalami hujan abu dengan intensitas tipis hingga tebal. Meningkatnya aktivitas Gunung Merapi kemarin membuat ratusan warga Dusun Turgo memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Total ada sekitar 150-an warga yang mengungsi, mulai dari lansia hingga anak-anak. Warga Dusun Turgo dievakuasi dengan menggunakan 3 truk milik BPBD, Satpol PP, dan polisi. Dusun Turgo sendiri berjarak sekitar 6 km dari puncak Gunung Merapi dan dekat dengan aliran Sungai Boyong yang menjadi alur awan panas Merapi.
Tunggu loh Pak, uang tasnya tuh. Nek. Oh iya. Sorry. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Banyumas sejak Rabu sore membuat Sungai Paruk meluap dan menyebabkan banjir bandang. 2 mobil hanyut terbawa arus banjir bandang. Pandansari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Inilah kondisi 2 mobil yang hanyut akibat banjir bandang yang melanda Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Dalam rekaman amatir warga, terlihat 2 buah mobil ini sudah ditinggalkan pemiliknya dan hanyut di jalan desa. Warga yang berada di lokasi pun tak bisa berbuat banyak dan hanya membiarkan mobil-mobil ini terbawa arus banjir. Banjir bandang ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejak Rabu sore dan membuat air Sungai Paruk meluap. Bambu, potongan-potongan bambu yang sudah lama itu terbawa arus. Saking besarnya air, dia nyumbat mulai dari atas itu ada jembatan yang putus juga, terus terbawa ke bawah langsung menghambat. Terkait hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas mengimbau masyarakat untuk waspada dan siaga menghadapi musim hujan yang akan berlangsung hingga akhir Februari mendatang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Masih dari Pandeglang, Banten, akibat hujan deras disertai angin kencang, 2 ruangan sekolah di SMA Negeri 12 Pandeglang ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah kondisi 2 ruangan di SMA Negeri 12 Pandeglang yang ambruk usai diterjang angin kencang dan hujan deras. 2 ruangan ini merupakan ruang perpustakaan dan ruang laboratorium. Bangunan sekolah ini sudah berumur 6 tahun dan belum ada renovasi. Tidak ada korban jiwa karena kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Diperkirakan ini jam 23.53, sekitar jam 12 kurang lah. Ini akibat apa sih Pak? Akibat hujan angin kencang yang sudah berturut-turut dari hari kemarin, dua hari lah. Sudah dari hari kemarin dan sekarang juga masih tetap hujan. Total kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pasca ambruk, petugas pun mengumpulkan buku-buku pelajaran dan alat-alat praktek sekolah yang masih bisa digunakan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Akibat tidak bisa berenang, 3 remaja putri tewas tenggelam di waduk saat hujan deras. Peristiwa tragis bermula saat mereka berusaha menolong seorang temannya yang tercebur ke waduk. Inilah proses evakuasi 3 remaja putri yang tenggelam di waduk Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Rabu sore. Menurut keterangan saksi mata, peristiwa tragis terjadi saat 5 remaja bermain di pinggir waduk ketika hujan turun. Salah satu korban terjebur dan kedua temannya berusaha menolong. Namun naas, ketiganya justru tenggelam karena tidak bisa berenang. Mereka yang tenggelam secara bersamaan, yakni Yulia Andini berusia 13 tahun, Eka Fitira berusia 15 tahun, dan Trisnia Rahma Inayati berusia 15 tahun. Ketiganya masih duduk di bangku SMP. Dan menurut keterangan saksi, 5 orang anak perempuan semuanya yang masih belia umur 15 tahun dan 13 tahun itu main di situ. Kebetulan Fitri itu turun mau turun ke waduk situ, kemudian tidak bisa berenang, dibantu oleh Andi. Andi turun, kemudian turun lagi si Tania. Jadi 3-tiganya di situ semuanya. Berdasarkan hasil otopsi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh ketiganya. Jasad korban langsung dimakamkan di makam desa setempat. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Delapan pekerja tambang manual terowongan bawah tanah di Desa Mentawakan, Kalimantan Selatan berhasil ditemukan usai terperangkap selama 3 hari akibat longsor. Sementara itu 2 pekerja lainnya masih dalam proses pencarian.
Total 8 pekerja tambang manual terowongan bawah tanah di desa Mentawakan Mulia berhasil ditemukan pada hari Rabu dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Marina Batu Licin untuk menjalani otopsi. 6 korban belum diketahui identitasnya karena secara fisik sudah membengkak dan sulit dikenali. Sedangkan 2 korban lainnya berhasil teridentifikasi. Korban pertama atas nama Mehmet, warga desa Sungai Bakar, ditemukan hari Rabu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, sekitar 5 meter dari mulut terowongan. Saat ditemukan, posisi korban mengapung di atas air berlumpur. Sedangkan korban kedua bernama Saifuddin, asal Amuntai, juga berhasil dievakuasi petugas gabungan 70 meter di dalam terowongan. Evakuasi pekerja tambang sempat terhambat karena beberapa faktor seperti lorong terowongan yang masih dipenuhi lumpur dan oksigen terbatas. Yang pertama jelas cuaca, sekarang juga masih hujan, sehingga tadi kita coba memberanikan diri walaupun di pintu air tersebut masih ada air tidak bisa masuk secara utuh. Petugas gabungan masih berusaha mencari 2 pekerja yang belum ditemukan. Dari 22 penambang yang bertugas, 12 berhasil selamat dan 8 lainnya meninggal dunia. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Warga desa Tugu Selatan Cisarua, Kabupaten Bogor yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor kini terpaksa harus mengungsi. Selain akibat rumah yang rusak berat, kondisi cuaca yang belum kondusif mengharuskan masyarakat diungsikan ke tempat yang lebih aman. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Gunung Mas, Desa Tugu Selatan Cisarua, Kabupaten Bogor masih menyisakan trauma. Ratusan warga kini harus mengungsi karena bencana menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Bahkan beberapa akses jalan di wilayah tersebut tak dapat dilalui kendaraan. Jadi pada lari-lari semua warga Gunung Mas, alhamdulillah nggak ada korban, pada selamat. Cuman rumah aja yang kena. Kurang lebih 400 kakak. Kalau masalah jiwa itu belum terdeteksi karena kita juga dengan RT yang lain, dengan rekan-rekan yang lain harus merangkum lagi, merekap lagi. Meringankan beban para pengungsi, MNC Peduli bersama Kementerian Sosial turun ke lapangan membantu para warga. 200 paket sembako didistribusikan bagi para warga yang terdampak banjir bandang. Ya, tentunya kami memberi bantuan berupa kebutuhan sehari-hari, yaitu sembako, yang harapannya dapat meringankan beban-beban semua korban bencana. Bentuk kerjasama ini saya pikir saya harapkan bisa kita lanjutkan di berbagai daerah, agar sinergitas antara pemerintah dan pihak media swasta bahu-membahu untuk menangani bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa seorang manusia pun mengetahuinya. Bersama MNC Peduli, mari kita terus berempati terhadap musibah yang terjadi dengan membantu para korban yang terdampak bencana saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tersinggung dituding melakukan pungutan liar, relawan angkut jenazah di Bandung gelar aksi mogok. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.